Ini kejang. Ini kejang. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Faqih Kiai Haji Ustadz Faris Khairul Anam, yang kami hormati para pengurus Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang dan ibu-ibu ingkang minulya. Alhamdulillah ing dalem sasi Ramadan menika kita saged kempal ing dalem majelis taklim ing wulan Ramadan tansah keadaan sehat walafiat. Amin. Mugi-mugi mboten kena virus corona nggih. Amin. Ya alhamdulillah, sholawat lan salam mugi kaunjuk dumateng bendoro kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga lan sahabatnya. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kita di sini berniat memang untuk ada amal bakti sosial dari Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang di bawah komando Lakpesdam, terus angsal izin langsung dari Ketua PCNU Kabupaten Malang, Gus Dr. Umar. Sakderenge jenengan pun semerap Lakpesdam niku napa, Bu? Mboten semerap nggih. Dieling-eling kok nggih Lakpesdam. Lakpesdam niku sanes Angkatan Bersenjata Republik Indonesia nggih. Jadi Lakpesdam niku lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia Nahdlatul Ulama nggih. Menika biasane membuat kajian-kajian, bahsul masail, kajian ya, kajiannya, kemudian ada pelatihan-pelatihan, pengembangan SDM. SDM niku sumber daya manusia. Jadi seperti jenengan misalkan niki rondo napa? Rondo sedaya. Misalkan rondo ngoten nggih. Nggih. Rondo kembang. Rondo kembang ngoten misalkan kepingin pelatihan napa nggih? Pelatihan damel kerupuk ngoten nggih. Nah, damel kerupuk. Nah, niki biasanya ten NU niku Lakpesdam bisa menyediakan pengembangan SDM-nya. Makin ada training-training, misalkan kerupuk rasa coklat ngoten nggih. Utawa napa ngoten ya, onde-onde napa-napa dan sebagainya. Lah niku biasanya Lakpesdam melakukan ngonten-ngontenan niku. Jadi pelatihan eling-eling nggih Lakpesdam. Napa, Bu? Lakpesdam. Lakpesdam. Nah, di bulan Ramadan ini biasanya Lakpesdam niku keliling. 3 tahun terakhir niku mesti keliling. Lakpesdam niku ten desa-desa, ten fatayat muslimat dan sebagainya. Salah satune niku ten Wagir. Biasanya kula sing ngisi. Tahun wingi, tahun sakderenge niku biasanya enten pengisian napa pengaosan, biasanya tentang bagaimana mendidik anak dan sebagainya. Sering jenengan tumut biasanya lek kula ngisi ten mriki. Nggih, sering. Berarti emot kula lek ngoten. Sing ngisi nggih. 3 tahun berturut-turut kula ngisi ten Wagir biasanya. Lek sing tahun wingi ten sebelah kecamatan Wagir niku. Nggih niku. Saderenge niku ten sekolah NU Man napa-napa niku. Nah, untuk tahun ini Lakpesdam itu merubah kegiatan keliling ngonten itu karena kan tidak boleh. Kita tidak boleh untuk melakukan sosialisasi secara massal. Pengumpulan massa kaya ngenten iki mboten angsal saja nggih. Akhirnya kita melakukan keliling tapi pengajiannya online. Online-nya itu di Facebook
Lakpesdam kali YouTube, Instagram kali Twitter. Paling gak ngerti jenengan. Nggih. Nah, untuk malam ini, malam 16 ya. Ini kan malam 16 ya. Nah, malam 16 ini memang kita sengaja tidak hanya melakukan pengajian online saja. Tetapi kita ingin memberikan, ya tidak hanya kajian, tapi juga harus memberi. Nek hanya kajian-kajian gak dadi ilmu makin. Harus amalkan. Salah satu amal ini kita akan melakukan pembagian enten sing zakat, enten sing sedekah dan sebagainya kepada yang membutuhkan nggih. Mugi mawon niki niatan kami nggih. Mboten niatan kepingin pamer ngoten. Niki kan disyuting nggih, kaya-kaya kepingin pamer ngoten nggih. Nggih, mboten angsal. Pamer-pameran niku mboten angsal. Pamer beneran nggih. Pamer beneran. Nah, niku muga-muga dicatat kalian Gusti Allah, kalian catatan amalan ingkang soleh nggih. Terus mugi-mugi di dalam bulan Ramadan niki bisa nggih meskipun boten kathah nggih, tapi bisa memberikan sedikit rezeki kami kepada panjenengan semuanya. Jenengan trami kalian ikhlas nggih. Nggih. Ya mesti ae ikhlas. Nggih. Ngoten mawon dari kami nggih. Saya sebagai ketua Lakpesdam terima kasih atas fasilitas yang diberikan oleh Ustadz Faris Khairul Anam. Beliau niki ulama muda yang betul-betul luar biasa. Jenengan lek kepingin nopo mawon kajian nopo enten keputusan sing bingung misalkan tentang harta dan sebagainya, pembagian waris dan sebagainya. Nah, Ustadz Faris niki saged damel rujukan jenengan nggih. Dan juga saya terima kasih kepada Dr. Umar yang juga mengizinkan kami. Kalau nggak diizinkan Dr. Umar, kita juga nggak akan bisa melakukan ini. Jadi untung kita diizinkan. Dr. Umar. Nah, menika nggih ya mugi-mugi mawon niki menjadi amal jariah sedaya kita. Nggih. Dan kita doakan semoga dakwah Lakpesdam nggih terus akan kita lakukan ila yaumil qiyamah. Ngoten mawon. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilakan Dr. Umar untuk memberikan sambutannya sebagai Ketua PCNU Kabupaten Malang. Monggo Gus Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du, hadirin kiram para kiai yang selalu kita tunggu tausiah-tausiahnya, wabil khusus Romo Kiai Haji Faris Khairul Anam. Beliau ini ilmunya mumpuni itu, jadi ya kalau sekarang jarang dipanggil Romo karena beliau menyembunyikan ilmunya. Sekaligus Sohibul Bes, Sohibul Mahal, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah SWT. Dan saya hormati Ketua Lakpesdam Bapak Hamka Ahmad Abdul Malik Karim Amrul. Dulu ada Hamka, di sini ada Hamka. Jadi ini reinkarnasinya Abdul Malik Karim Amrul. Padahal juga sudah haji ya, maksudnya Hamka juga.
Nggak makomik. Ketua Lakpesdam yang meneruskan pendahulu kita Pak Dr. Taufik. Beserta jajarannya ada ustazah yang lain. Ini kompak ya Lakpesdam. Tapi tadi yang kayaknya sulit bilang Lakpesdam ya Bu. Yakin saya suruh ulangi gitu wis lali paling. Apa Bu? Oh iya. Si jelek pandang landung wangi pinter-pinter. Dan semua yang hadir yang saya hormati, pertama kita aturkan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Ini sampai hari ke-15 ini ya. Sudah 16 ya. Mudah-mudahan puasa kita lancar. Amin. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau menolong kita di yaumil akhir. Kami dari PJNU sebenarnya hanya nunut gitu ya dari Lakpesdam, karena memang lembaga di PJNU, di NU Kabupaten itu yang moncer itu Lakpesdam. Ditambah ada LDNU sama Ma'arif. Jadi sejak dulu Lakpesdam itu geraknya kemana-mana Bu. Ya alhamdulillah lah, dengan adanya lembaga-lembaga yang hidup, yang giat ini, NU-nya ke bawah ikut berkibar begitu ya. Jadi kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Lakpesdam. Akhirannya dam tapi bukan tentara, ya ini Lakpesdam ini. Biasanya Kodam Brawijaya, Kodam apa gitu ya, ini enggak tahu dulu kok bikin namanya Lakpesdam. Mungkin biar menakutkan gitu ya. Barang didelok wonge gak ono sing nggawa bedil. Jadi lembaga kajian sumber dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi di sini tempatnya mengembangkan agar Nahdlatul Ulama yang warganya banyak. Kalau di Indonesia itu kan NU itu terbanyak lah di antara organisasi-organisasi lain. Bahkan sedunia ormas itu yang paling banyak anggotanya NU gitu ya. Karena di Indonesia itu kan warganya besar. Ketika di Indonesia jadi nomor 1 ya sak dunia jadi nomor 1. Di negara-negara lain kan tidak banyak ormas yang mempunyai anggota sebesar NU. Mereka kecil-kecil gitu ya. Biasanya NGO yang ada atau LSM begitu ya. Lah karena di Indonesia ini ada NU yang didirikan para wali-wali kita, ya insya Allah berkat karomah beliau NU ini terus berkembang begitu ya. Di hari ini sebenarnya rangkaian ngaji online ya mestinya ini ya. Nanti narasumbernya Syaiful Ma'had. Oh sampun. Nah, berarti sekarang tinggal Lakpesdam berbagi. Oh ya. Tadi tentang zakat yang disampaikan. Oke. Jadi salah satu titik acaranya adalah di Pandan Landung ini. Ini warga Pandan Landung semua. RW 6 apa 8? Sing RW 6 ndi? RW 8 ya. RW 8 ya. RW 4. Oh, RW 4. Pandan Landung. Ya karena kita ndak mengira ini masuk kabupaten ya. Kecedeken karo kota ya. Jadi mungkin tidak banyak yang mengira ini sebenarnya desa ya. Karena orangnya ya seperti orang kota-kota semua. Ternyata masih masuk Pandan Landung. Saya dulu di puskesmasnya Mulyorejo Bu. Yang di pertigaan itu ya. Ringin itu. Apa ada yang pernah ke situ, ke puskesmas? Nah, ya, puskesmas. Tapi itu dulu miliknya kabupaten, sekarang jadi kota. Mungkin Pandan Landung nanti juga diambil kota, bisa-bisa begitu ya.
Tapi saya bupatinya saya pertahankan tetap jadi milik kabupaten. Eman-eman begitu ya. Baik, jadi terima kasih Bapak Ibu semua. Hari ini kita bisa bertemu, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi. Mudah-mudahan ini membawa berkah. Dan dalam hal Lakpesdam berbagi ini mudah-mudahan bisa terus lancar. Tidak hanya di sini, mungkin bisa terus begitu ya. Mungkin terus di tempat-tempat lain. Insya Allah dalam hal membantu pasti banyak pahalanya. Kita di Nahdlatul Ulama lagi juga bergerak kaitannya dengan COVID ini Bu ya, corona ini ya, coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Memang kabarnya kan menakutkan begitu ya. Jadi gampang sekali menular. Nah, kami mencoba memberikan bagaimana persiapan atau antisipasi terhadap COVID. Salah satunya adalah ya harus gerakan berbagi begini. Di mana ketika harus memutus mata rantai penularan, pembatasan sosial, kalau tidak penting harus di rumah, itu pasti yang terganggu adalah sandang pangan begitu ya. Mata pencaharian. Di Indonesia ini kan tidak seperti negara-negara yang sudah maju, orang yang tabungannya sudah tertata, setahun nggak kerja masih bisa. Nah, kalau kita kerja sekarang untuk besok begitu kan. Nah, ketika kemudian harus di rumah saja, mesti akeh sing gak iso. Aku lek ndek omah, matiku kudu corona. Tapi merana gitu. Sing gawe anak-anakku iki apa gitu. Makanya sulit untuk dibuat karantina atau isolasi, disiplin di rumah itu sulit kita. Ya pasti seperti di Kabupaten Malang kita maklumi PSBB itu akhirnya ditunda karena ya tidak siap dalam hal menata gak mati corona, matinya merana itu tadi ya. Karena penyakitnya belum tentu di sini ada, di sini kan tidak masuk zona merah ya. Istilahnya Desa Pandan Landung tidak termasuk desa yang ada penderita COVID. Kalau sudah ada yang sakit di sini, seperti Kapan Hari Dindau, itu mungkin di situ menjadi desa yang rawan penularan. Itu daerah merah. Tapi di Ndau Mulya Agung itu pun sekarang sudah dianggap aman. Lah di Pandan Landung ini saya kira masih aman gitu ya. Sehingga ya cek usaha lah, ngomong cek kerja. Karena lek nggak kerja, meneh mangan opo kan gitu. Ya, sehingga PSBB masih ditunda ya monggo. Cuma tetap kita harus mengantisipasi di mana kalau COVID ini terus berkembang, suatu saat kita harus betul-betul siap bergerak bersama-sama untuk memutus mata rantai penularan dengan cara ya wes diam di rumah. Hanya bagaimana kemudian masalah pangan itu yang harus diatasi secara prioritas. Maka DNO berusaha menginisiasi agar sifat asli rakyat Indonesia yang penuh gotong royong itu yang kita bangkitkan. Kalau negara diberi tugas untuk menanggung makan dari setiap warga seperti Indonesia ini kayaknya sulit. Tapi dengan sifat gotong royong di antara warga sekitar, siapa yang agnia, yang mampu bisa membantu sesamanya yang kurang beruntung. Ini yang lagi kita galang, kemarin dicoba di Turen, di satu dusun desa Kedok namanya Sumbergong, itu akhirnya mampu. Jadi mereka bertekad sering kumpul-kumpul urun rembuk begitu,
ya sudah, yang mampu mengambil peran untuk membantu yang lain. Akhirnya terdata yang miskin sekali di sini ada 18 kakak, yang agak miskin ada 30 kakak, yang agnia itu sekitar 40 kakak. Ini kalau membantu bisa. Ternyata yang lain walaupun tidak terlalu kaya, kita juga siap urunan. Gitu. Sehingga kalau nanti diberlakukan pembatasan sosial, tidak boleh kemana-mana, ini bolo-bolo yang kurang mampu itu ada yang ditanggung oleh warga-warga satu dusun itu sendiri. Inilah konsep yang kita terapkan supaya bisa dijalankan pembatasan sosial untuk memutus mata rantai penularan COVID ini diberlakukan. Karena pemutusan mata rantai itu harus dilakukan serentak, tidak bisa serentak parsial kayak sekarang di Surabaya. Di Surabaya ditutup. Mungkin Surabaya akan penularannya menurun. Tapi mari ngono wong Malang dolen mrono. Dilalah ndek Malang sik gorong pemutusan mata rantai. Tiba-tiba ada yang positif. Karena di Malang ini kan pernah mengekspor COVID itu. Di Pamekasan itu timbul pertamanya nulari teko Jatikerto, jadi teko wong kabupaten. Yakin Pamekasan bersih gitu ya. Ternyata kemudian positif. Dilacak ternyata dari Jatikerto asalnya. Oh, Malang itu sing ngekei penyakit. Maka nanti kalau memang ya mudah-mudahan sih walaupun enggak PSBB tiba-tiba menurun gitu Bu ya. Ya mudah-mudahan begitu. Cuma kan kita ragu-ragu, tidak ada langkah yang konkret apakah betul bisa turun. Karena itu kita menyiapkan langkah konkret adalah PSBB tapi dengan kebersamaan dengan gotong royong. Jadi desa Sumbergong, dusun Sumbergong Turen itu nanti akan dikembangkan ke seluruh dusun, termasuk di Pandan Landung. Di sini ini dusun apa? Biasanya ada dukuhnya ya, santren ya. Oh, karena ada pesantren Darul Fikri namanya dusun santren. Oh ya, mantep ya. Jadi dusun santren lebih lebih islami, lebih kondusif. Cepatlah kalau nanti menggalang. Yang penting memang masyarakat harus diajak bicara. Di mana tema dari dusun gotong royong itu ketahanan iman itu yang paling penting. Nanti buengung COVID ono himbauan silakan terawih di rumah. Lah kok salah kaprah silakan nggak terawih. Waduh, keblinger iki. Karena sekarang itu kita juga heran, masjidnya podo sepi. Tapi ndek pos-pos ronda ngerumbul. Masjid dijaraki sope kayak ngene iki ya, tanda-tanda begitu. Lah ndek pos iku ngerumbul. Lah padha karo goroh iki sing ndek masjid kongkon jaga jarak, sing ndek pos silahkan ngerumbul. Jadi ketahanan iman ini yang penting selain ketahanan imunitas untuk supaya enggak menular gitu ya. Kemudian baru ketahanan keamanan karena kebetulan kok dilalah COVID ini wong ndek penjara akeh sing dicul ya. Desa-desa liya akeh sing bengi kepungan. Tapi lek dusun santren ini karena ada Pak Yai jadi aman gitu ya. Aman ya, di sini nggak ada kepungan ya? Oh, jadi meh podo ae. Nanti mari njukuk ndek liya-liya saiki wis di portal njukuk neng kene ya. Jadi ketahanan keamanan itu penting, yang terakhir memang ketahanan pangan. Jadi daripada nanti nggak mati karena corona tapi mati karena merana, maka ketahanan pangan juga harus dikonsep piye carane ketika diadakan lockdown, masyarakat itu tidak ada yang sampai kelaparan. Jadi 4 ketahanan iman, ketahanan imun, ketahanan keamanan, dan ketahanan pangan, ini yang lagi dikonsep, bentuknya adalah PSBB secara gotong royong. Jadi tidak ditanggung oleh negara, tapi ya masyarakat sekitar, pemerintah memediasi, memfasilitasi, mengayomi. Ini yang NU berusaha tidak terus mengeluh saja kepada pemerintah ya wis mumet
Covid iki anjene angel, Amerika aja bingung apa maneh Indonesia. Di kemarin ada Bupati Boltim anjene rada edan Boltim iku. Muhammadiyah iku apa dadi kudu ngritik elek nang NU. Menteri Desa ya kebetulan teko NU. Ya penduduknya ndek kono mek 80.000 lah. Paling sak desa Wagir ngene ya, sak kecamatan Wagir. Gampang mengelolanya. Tapi sumbunge ndek. Menteri ini goblok. Waduh, gak ada sopan santun. Akhirnya ya saya kira kalau mau menyalahkan gampang sekali. Covid ini tidak ada yang pengalaman. Wong memang baru pertama dan sulit memang. Jadi ada gagap sedikit-sedikit ya wajar lah. Yang penting ada ikhtiar. Kita pun di NU ya akhirnya mengambil wis lah biar ndak ngersulo dan juga nggak maido. Kita coba lah apa yang bisa kita sumbangsihkan. Nah, kita berharap dengan jati diri gotong royong inilah insya Allah bisa supaya betul-betul mata rantai penularan itu terputus dan COVID itu sudah tidak menular lah. Mungkin itu sekilas dari kami. Terima kasih atas undangannya dari Lakpesdam. Mudah-mudahan Lakpesdam juga terus barokah dan lancar gitu ya. Mohon maaf atas yang kurang berkenan. Wawul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua PJNU Kabupaten Malang, Dokter beliau niki dokter. Nggih, dokter niku pancen bidangnya kesehatan. Nggih. Yang pakarin. Untuk cara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Faris Khairul Anam. Mungkin sebelum doa diberikan arahan sedikit bagi teman-teman yang zakat di forum ini. Mungkin ada beberapa teman yang zakat yang di sini mungkin diberi arahan. Setelah itu doa, nanti kita pembagian. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua PJNU Kabupaten Malang, Gus Dr. Umar Usman. Yang kami hormati Ketua Lakpesdam NU Kota Kabupaten Malang, Bapak Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah MPD. Beliau ini dosen saya juga, dosen kula dan pasca sarjana di program doktoral UIN Maliki Malang. Dosen itu dosen dulu. Dan juga rekan-rekan Lakpesdam. Singkat saja, kalau memang ada yang bayar zakat, berarti karena tadi materi sudah, berarti sekarang ujian akhir semesternya, UASnya. Monggo berarti nanti yang perlu kita kawal cuma niatnya. Adapun balik ke panjenengan zakatnya nggak mungkin karena sudah dibawa ibu-ibu, tinggal kita doakan. Monggo di niatnya sambut. Monggo, berapa orang yang niat? 1, 2 orang atas nama jenengan kali ibu jenengan, ibu yang artinya sudah panjenengan nafkahi kan ya. Oke, berarti jenengan niatakan 2, 3 paket, 1 paket jenengan piyambak. Oke, terus istri anak ada yang sudah balik belum? Kasih berarti keluarga mudanya jenengan. Berarti jenengan niatakan semuanya. Berasnya di situ. Monggo nanti sebelum dibagi berarti harus sudah diniatkan. Berasnya afdalnya ditaruh di depannya untuk diniatkan. Wonten? Nggih. Mungkin niat tok mboten enten beras. Mendekat ke berasnya ada. Nggih.
Oke, kita bimbing tadi untuk niat diri sendiri berarti nih ada beberapa yang untuk orang lain tapi memang wajib dinafkahi. Nih, monggo niat di dalam hati cuma kita bimbing yang di secara lisan dulu. Nanti setelah kita bimbing secara lisan panjenengan batin karena yang wajib memang yang di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo panjenengan tirukan yang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardan lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk saya fardan lillahi ta'ala. Monggo yang wajib di dalam hatinya. Ini. Sekarang yang untuk ibu yang memang wajib dinafkahi dan untuk istri dan anak-anaknya kita bimbing langsung pakai bahasa Indonesia. Saya niat mengeluarkan zakat untuk, monggo disebatakan siapa saja. Fardhan lillahi ta'ala. Yang wajib di dalam hati, monggo diulang lagi di batin. Sah. Itu saja yang dikawal melalui formulir tadi yang diperlukan cuma poin tentang niat saja. Adapun administrasi yang data-data itu kan tidak perlu karena memang tidak bakal kembali ke panjenengan. Demikian juga terkait sedekah karena memang langsung dibagikan tanpa mengeluarkan biaya apapun. Langsung ada yang siap menerima. Kita doakan dan juga kita doakan forum kita doakan Lakpesdam, kita doakan Ketua PJNU Kabupaten Malang, terus Dr. Umar Uthman, semoga segala hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan keberkahan, hajatan dunia bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Allahumma ja'alna minal muslimin, Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minin, Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin, Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin, Allahumma ja'alna min ibadikal muslihin, Allahumma ja'alna min ibadikal khalisin, Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin, Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin, Allahumma ja'alna min ibadikal marhumin, Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah. Terima kasih atas sambutan dan doanya dari Yai Faris Khairul Anam. Semoga zakat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga sedekah yang kita berikan kepada panjenengan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya pembagian, Mas Sofi mungkin bisa mengatur sama Mas Izi sama kru Lakpesdam bisa mengatur